teman semua yang ada di sana, sehat-sehat selalu, sukses, dan jangan lupa untuk di subscribe channel Mukni MF Channel ya. Thank you. Ya, sahabat semuanya, kembali di video kali ini. Dewa 19 mengadakan acara tribute to Queen. Acaranya bernama Almost Queen. Jadi acara ini akan menampilkan beberapa lagu yang populer dengan grup band legendaris Queen ya. Yang sebelum itu Dewa 19 sudah mengeluarkan video terbaru tanpa vokalis featuring. Yang artinya ya Dani menjadi vokalisnya dalam lagu Stone Cold Crazy. Ya, baru diluncurkan beberapa hari lalu dan ya Dani is Dani lah seperti itu. Gue nggak mau banyak kebahas tentang video klip itu ya. Yang gue bahas ini adalah bagaimana ketika Dewa 19 mengadakan tribute to Queen. For your information bahwa Dewa 19 itu banyak pengaruhnya dari Queen, itu diakui oleh Dani ya. Namun ternyata seiring berjalannya waktu, Dani itu terbawa oleh suatu musik yang dibawakan oleh almarhum Erwin Prasetya, yaitu merupakan grup musik dari Jepang ya, yang namanya adalah, ntar gue sisipkan di gambar sebelahnya, karena jujur gue lupa namanya. Yang artinya itu sebenarnya itu lebih dari cikal bakalnya musik Dewa 19 gitu. Namun pengaruh Queen itu banyak banget, kuat banget. Karena ya Dani memang penggemar beratnya Queen dari tahun 80-an gitu ya. Dia ngedengerin hal itu. Nah, lalu saking ngefansnya akhirnya Dani bisa membuatkan suatu acara tribute to Queen yang diberi nama Almost Queen di dua kota, yaitu di Jakarta ya, di Edge Club yang hari Minggu lalu. Lalu kemudian bakal ada lagi di Dewa 19 Restografi di Yogyakarta pada tanggal 7 Agustus, yakni hari Rabu yang akan datang. Nah, namun uniknya, ini sebetulnya gue nggak heran gitu ya. Gue nggak heran kenapa Dewa 19 nggak membawa Once. Ya, tiga vokalis lainnya pun nggak diajak gitu ya. Dan akhirnya hanya dengan menyertakan Jeff Scott Soto yang sukses mencuri perhatian penikmat musik Indonesia ketika pertama kali berkolaborasi dengan Dewa 19. Dengan proyeknya pada waktu itu lagu bahasa Inggris dari Cinta Itu Buta yang pernah dibawakan oleh Mahadewa bersama Dino Jelosic sebenarnya waktu itu. Namun akhirnya Jeff Scott Soto lah yang sekarang kembali tampil bersama Dewa 19 dan lainnya. Sebelum itu juga ada Tria dan juga Lilo yang mengisi acara tersebut. Gue sebenarnya gak heran kenapa Once nggak diajak. Namun ternyata justru ketika para wartawan sudah tidak membahas itu, Dani yang terang-terangan menjelaskan bahwa yang sebenarnya yang bisa nyanyi lagu Queen itu adalah Once gitu ya. Gue sebenarnya gak heran kenapa ngajak Once. Gue selalu bilang, kapan ya Once itu bisa bergabung lagi di Dewa 19. Namun ya nampaknya masalah itu, atau masalah sebenarnya menurut gue sih ini masalah prinsip dan masalah argumen doang gitu ya. Jadi siapa yang bisa mengalahnya, siapa yang mau jalan-jalan aja demi penggemarnya gitu ya. Nah, di sisi lain meskipun ya pasti nggak akan enak kalau kita dalam suatu pekerjaan ada ketidakenakan atau ketidaksukaan dalam dalam dari salah satu orang anggota gitu. Ini juga yang terjadi pada Dani dan Once yang sampai saat ini memang katakanlah belum bisa tampil bersama gitu ya dalam satu panggung. Dan jadi gue nggak heran dan bahkan gue selalu mengira bahwa ini kapan Dewa 19 itu bakal bersama Once lagi atau mungkin yang lebih tepatnya kapan Once bisa rekonsiliasi dengan Dani sehingga bisa tampil kembali dengan Dewa 19 gitu ya. Tapi ternyata Dani yang terang-terangan menjelaskan bahwa ya sebenarnya yang bisa nyanyi lagu Queen itu adalah Once gitu ya. Dani ini sebenarnya orangnya nggak segan dia memuji seseorang yang memang dia kompeten di bidangnya. Namun ini masalahnya adalah lebih ke masalah egonya berdua, mereka berdua itu. Artinya dalam arti lain, tapi yang diegokan Dani memang penting, diegokan Once juga penting. Jadi begini, egonya Dani adalah ya tolonglah etika diterapkan meskipun hukum belum ada yang mengatur gitu. Hal seperti hak cipta ini meskipun hukum belum diatur tapi kita kan punya moral, kita punya etika itu kan sangat penting juga gitu ya. Meskipun bukan hal yang nomor satu, tapi itu sangat penting juga dalam keseharian. Itu pernah terjadi di ada band ya.
Ada baiknya waktu Krisnanya keluar, nggak ada suruhan, nggak ada aturan, ya mereka bayar ke Krisnanya, ke Mas Krisna Balagita. Ya mereka akhirnya adem-adem aja. Mereka asik-asik aja, dan sering juga Mas Krisna itu membantu ada band sampai detik ini gitu. Nah, itu kan wujud dari suatu etika yang enak kalau dilihat. Nah, dan inginnya ya udahlah coba Once juga kayak gitulah gitu. Meskipun meskipun kita juga nggak bisa memaksakan seorang atau nggak bisa berharap seorang itu seperti apa yang kita mau. Nah, di sini Once terpaku kepada aturan tertulisnya, ya, dan secara hukumnya, dan karena dia memang lulusan hukum. Nah, Once itu, jadi dia merasa memang lebih bisa mengerti dan bagaimana hukum itu ditetapkan. Once lebih menguasai dari segi hukum. Nah, sementara Dani itu dia mengenal perspektif hukum dari mata orang awam. Jadi gini ya, bahwa dan sudut pandang seseorang yang punya keahlian dalam suatu ilmu dengan sudut pandang orang yang awam atau bukan di bidang ilmu tersebut pasti sangat berbeda. Nah, ini tergantung bagaimana saling merendahkan ego satu sama lain gitu ya. Yang biar gak kejadian kayak Once dan Dani ini sudah dimediasi oleh menteri, ketika keluar akhirnya berdebat lagi, ya nggak akan selesai. Maka jalan keluarnya harus dipaksain dengan menunggu sistem dulu, sistem negara ini benar dulu tentang bagi bagi hasil dalam hal royalti yang sampai saat ini dinilai tidak maksimal, sehingga akhirnya muncullah perkumpulan aksi gitu ya, Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia yang diketuai oleh Piu Padiribon. Kalau seperti ini, jadi kan yang merugi gue bilang bukan hanya mereka, tetapi kita yang merugikan. Sehingga kita tidak bisa menikmati penampilan terbaik Dewa 19 bersama Once, dan mereka hanya terpaku pada sistem dan dia ada kesadarannya bahwa ya udahlah, meskipun belum ada sistemnya, oke kita saling ini gimana nih enaknya gitu. Halnya seperti enaknya kayak Dani dan Ari Lasso lah gitu ya. Ari Lasso masih diperbolehkan nyanyi lagu Dewa 19 sama Daninya karena memang mereka melalui pendekatan pertemanan gitu. Nah, ini yang kayaknya antara belum bisa diberikan oleh Once, atau memang ada maksud lain dari Once, dalam artian ya Dani itu selalu dipandang orang lain itu sebagai orang yang punya otoritas tinggi di Dewa 19. Jadi di Dewa 19 itu ya harus nurut-nurut aja sama dia. Nah, di sini Once itu coba memberikan pandangan lainnya gitu kan. Dengan apa yang dia bisa. Seolah-olah kesannya kan seperti itu. Adapun dengan Andra, ya Andra itu ya bestinya lah gitu, bestinya Dani. Ya Dani tahu bagaimana Andra pun tahu bagaimana Dani gitu. Jadi kedua orang sudah saling tahu satu sama lain bagaimana cari kenyamanan satu sama lain dalam bekerja sama. Ya udah ngeklik aja gitu. Nah, Once ini enggak. Dia ini lebih banyak permintaannya gitu kan. Sebenarnya akar dari permasalahan ini terjadi di JIS pada waktu itu. Itu terjadi banyak banget terjadi ini gesekannya ya. Yang tadinya acara itu menjadi sangat calon acara fenomenal, ternyata malah jadi sebuah bencana buat Dewa 19 sendiri gitu. Nah, karena dari situlah awal perselisihan antara Once dan juga Dani yang sampai sekarang sebenarnya belum selesai, tapi apa boleh buat, karena mereka hanya terpaku pada sistem, ya harus nunggu dulu sistemnya benar, dan sementara kita nggak tahu kapan sistem itu bakal benar gitu. Apakah iya kita masih bisa menyaksikan suara Once bersama Dewa 19 gitu ya. Itu juga karena ya kita pun harus nyadari usia mereka semakin bertambah, suara mereka pun semakin berubah, dan sampai kapan bisa mengikuti ya kita juga nggak tahu. Yang jelas Dani mengucapkan inilah alasannya kenapa tidak mengajak Once. Ya katanya udah ditawarin tapi nggak mau. Coba tanya aja ke Lilo karena Lilo yang ngajak katanya gitu ya. Nah, dari Mas Lilonya sendiri gue belum dapat informasi apapun. Kalian yang udah tahu silahkan komen di bawah. Namun gue berharap adanya sebutan nama Once ini pada saat konferensi pers oleh Dani, yaitu menjadi salah satu pertanda bahwa nggak akan lama lagi ini Once ini bakal manggung lagi bersama Dewa 19. Tentu itu harapan kita semua. Ya, gue selalu berdoa secepatnya Once bisa kembali bersama Dewa 19
dan berkumpul lagi dengan 3 vokalis lainnya yang have fun aja kalau kita saksikan bersama. Jadi kita bisa menikmati nuansa Dewa 19 yang memang realnya, aslinya pada saat dengan Once dan Ray Lasso, dan bahkan kita bisa menyaksikan katakanlah era barunya bersama Firza dan juga Elo gitu. Semoga dari acara Tribute to Queen ini bisa menjadi bawa kebaikan juga, bahkan bisa menjadi membawa suatu hal awal yang baru bagi terutama untuk Once dan juga Dewa 19. Oke, thanks for watching.